Jadi artinya apa? Memang bajingan ini memang tidak pernah puas kalau tidak dapat di sini dia larikan ke sini. Dia prank rakyat ini, dia buat rakyat ini memang terbuai, habis itu dia jalankan misi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bomis, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kang Deddy Mulyadi pasti ngamuk jika tahu ini, teman-teman. Di mana DPR berulah lagi, rakyat Indonesia seolah-olah dibodohi, di-prank berjamaah, teman-teman. Setelah mereka menurunkan, memangkas beberapa tunjangan, ternyata teman-teman, secara diam-diam mereka DPR menaikkan dana reses mereka yang awalnya 400 juta menjadi hampir 2 kali lipat, yaitu 700 juta lebih. Ini farah, teman-teman. Bagaimana ya caranya membasmi tikus-tikus elit ini, teman-teman? Bagaimana caranya agar mereka ini sadar, ya kan? Tidak terus-menerus memprank, apalagi membodohi rakyat. Apakah harus dinepalkan dulu baru sadar? Iya kan, teman-teman? Coba kita simak dulu videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Widih, uang reses naik guys. Waduh, dari 400 kalau nggak salah, dari 400 sekian sampai sekarang 700 sekian guys. Berapa kali lipat itu, woi? Ya Allah, Tuhan. Belum aja beres masalah pensiun, sekarang dinaikkan, katanya alasannya salah transfer lah dan sebagainya. Aduh, nggak ngerti deh. Pokoknya kalau urusan-urusan kayak begitu secara detailnya saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya akan meng-up kasus ini sesuai dengan apa yang saya tahu aja gitu loh guys. Coba kalian ini lagi komentar apa yang benar dan bagaimana yang benarnya. Coba ya. Aku aneh loh. DPR ini selalu bikin gebrakan yang bikin merugikan rakyat. Bingung saya loh. Harusnya memikirkan rakyat dong. Kenapa saya datang ke MK itu untuk apa? Itu untuk kesejahteraan rakyat, supaya kalian itu tidak terus-menerus sampai mati pun dibayar tuh pensiunannya. Turun tuh kewarisannya. Bingung saya loh. Ya ampun, kerja cuma 5 tahun tapi pensiun seumur hidup. Adil nggak buat masyarakat kita? Nggak ada adil-adilnya. DPR loh, aduh bener-bener deh. Pantesan berlomba. Dan tentang MK, tentang kasusnya kemarin mengenai pensiunan itu ditutup abis. Tidak ada tuh yang mempublish tuh di TV-TV. Gua udah cek, gue udah konfirmasi kepada para wartawan-wartawan di sana. Memang seperti itu selentingannya. Tidak boleh ada berita-berita soal ini. Dasar ya. Aduh, ampun. Pemerintah, please deh, janganlah kayak begitu. Rakyat menjerit, tahu nggak sih? Wakil Ketua DPR RI Dasko memberikan klarifikasi terkait isu kesalahan transfer dana reses kepada anggota Dewan. Dasko mengonfirmasi adanya kesalahan teknis dalam proses transfer tersebut. Namun, ia memastikan bahwa seluruh dana yang terlanjur masuk secara keliru ke rekening anggota DPR telah ditarik balik dan diselesaikan secara administratif. Pimpinan DPR menegaskan bahwa masalah ini murni human error dan memastikan keuangan negara aman. Komitmen untuk memperbaiki sistem administrasi internal menjadi penekanan utama agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Rakyat kena prank, DPR hapus tunjangan lagi untuk para mereka dan koloni-koloninya. Sekarang gue tanya, dana reses itu kan untuk apa? Untuk aspirasi, dana aspirasi ke rakyat. Ya, kita rakyat, lu setuju gak semuanya yang di TikTok sini? Kita rakyat kemarin menuntut apa? RUU perampasan aset. Mana sampai sekarang? Tidak ada. Ya, tidak ada disahkan. Ya, buru-buru minta apa? Minta tambahan aja lu cepat banget ya, Puan Maharani dan kawan-kawannya. Nah, sebenarnya DPR ini untuk perwakilan rakyat atau untuk perwakilan orang-orang besar? Nih contoh ya. Nih, lihat berita nih, ya ngeri banget. DPR berencana akan mengampuni pajak perusahaan besar. Ya. Tapi Pak Purbaya menolak, kayak gitu ya. Berarti ini kan ada kong kali kong antara konglomerat, para bisnis, para mafia dengan DPR, gitu loh ya. Jadi DPR itu bukan perwakilannya rakyat, melainkan perwakilannya para mafia-mafia ini.
Logis aja Pak Purbaya menolak karena perusahaan itu omsetnya miliaran. Mereka menunggak pajak, maka harus ditertibkan. Ya, sudah bagus Pak Purbaya melakukan itu. Tidak menjadikan rakyat lagi jadi korbannya. Perusahaan ini saya bilang juga pasti omsetnya miliaran. Kenapa? Karena perusahaan besar itu pasti untungnya juga besar. Kalau perusahaan rugi, gak mungkin perusahaannya buka terus. Nah ini, terus habis itu DPR minta untuk pajaknya diampuni. Ini logika macam apa DPR ini ya? Yuk kawal video ini ya, viralkan lagi video ini. Kalau ketua DPR-nya tetap Puan Maharani, Indonesia tidak akan bisa maju ya. Karena titik sentral seperti Puan Maharani, Bahlil itu harus digantikan ya. Yang setuju dengan saya, share video ini, viralkan sekali lagi. Kalau nggak mau turun, ya terpaksa PDIP tahun 2029 jangan harap Anda bisa bersinar lagi untuk Indonesia maju ya. Karena kader-kader kalian tuh terbukti tidak membela rakyat, melainkan malah menyusahkan rakyat. Dan keputusan-keputusan kalian hanya untuk para golongan-golongan kalian. Ya, kalian nanti akan mengemis-ngemis lagi di 2029. Rakyat tidak akan mau lagi. Cerdaskan anak ya, anak turun kita, jangan pernah kita terpengaruh hanya karena uang 50 atau 100 ribu, tapi anak turun kita jadi sengsara seumur hidup. Daripada itu kita hancurkan aja suaranya, kita turunkan aja suaranya, biar orang-orang yang gak berguna ini tidak bisa duduk lagi di Indonesia yang sangat kaya raya ini ya. Sangat kaya raya tapi rakyatnya sangat miskin. Thank you, wassalam. Wow, dana reses anggota DPR dikabarkan naik gila-gilaan. Dari ratusan juta, kini disebut tembus 756 juta per orang. Katanya sih, buat menyerap aspirasi rakyat saat masa reses. Tapi, publik langsung heboh karena nominalnya dianggap fantastis di tengah kondisi ekonomi yang lagi seret. Sumber dari lingkaran DPR mengaku, ada kenaikan signifikan dalam anggaran reses tahun ini. Tapi, tunggu dulu, pimpinan DPR buru-buru membantah kenaikan itu. Jadi, benarkah anggota DPR bakal kantongin 756 juta cuma buat reses? Atau ini cuma gosip politik jelang pembahasan anggaran baru? Komen di bawah, apakah kamu percaya dana itu beneran naik segitu? Dana reses anggota DPR RI naik hampir 2 kali lipat. Ya. Periode kamari 400 juta, periode ayeuna naik jadi 702 juta. Edan. Nu lucu teh deunya aya kalebihan transfer. Cenah nu kamari teh nu asalna kuduna 702 juta, nu katarimana jadi 758. Anjir, merasa tidak profesional itu ngerakeun. Anjir eta mangkaningnya dina sa tahun teh 4 nepi kali 5 kali meureun reses teh nya. Mun teu salah mah. Sidik eta duit rakyat dipake teu pararuguh. Aing ngesahkeun UU perampasan aset mah rumoal. Ai kanu naikkeun duit yang pribadi geretol eta anggota dewan teu kacontohan ku di Nepal gitu cikeneh nepi ka di Daremo gede-gedean Indonesia keos gara-gara anggota dewan naikkeun tunjangan ayeuna geus kali itu gawe deui asa eueuh-eueuhna urang mah aneh da eueuh ka era gitu nya teuing sakumaha kanal kulit beungeutna eta. Jangan tapi sok power sih ngeritik anggota dewan nagih janji anggota dewan mah kauran ya nu ngirim screenshot nu ngomong rek ngalungkeun ka jurang mah anu rek ngabolan cabe anu rek ngajak salam olahraga rupa-rupa bukan nama lieur tim suksesna garalak. Saya itu heran dengan Bapak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Kenaikan reses mencapai 756 juta. Terus menyangkal, katanya salah transfer. Seharusnya 702 juta. Salah transfer jadi 756 juta. Masa salah transfer 54 juta? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Pak, anggota DPR itu ada berapa, Pak? Masa salah transfer semua, Pak? Berarti kalau memang salah transfer, yang transfer itu kayaknya orang nggak berpendidikan, Pak. Mungkin tukang-tukang yang bangun-bangun di situ di gedung DPR itu, atau kuli-kuli yang ada di situ yang suruh transfer, yang nggak bisa baca itu yang disuruh transfer ya, Pak. Pak, yang transfer itu staff. Sudah tahu yang harus ditransfer berapa. Nggak mungkin salah. Ah, ini alasan Bapak aja, akal-akalan Bapak takut di demo lagi kan DPR kan? Udah kalau mau menaikkan reses 756 juta, udah bilang aja.
Nggak usah bilang salah transfer, nggak masuk akal, Pak. Salah transfer itu ya paling beberapa ratus ribu. Ini Pak, salah transfernya 54 juta. Nggak masuk akal. Aduh, semakin nggak percaya sama institusi DPR ini. Semakin mengada-ngada. Hah, terserah kalian lah. Pilih aja lagi tuh DPR kayak gini nih. Publik seperti kena prank DPR, menghapus tunjangan rumah sewa 50 juta tapi menyulap dana reses dari 400 juta hampir 2 kali lipat kenaikan menjadi 700 sekian ya. Enak kali mereka ya, mereka yang buat aturan, mereka yang menerapkan, mereka yang tentukan sendiri. Apa mereka nggak peka ini keadaan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat lemah, uang sulit dicari, ekonomi babak belur. Jadi demo kemarin itu sia-sia ya, jatuh korban, tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari anggota Dewan DPR ini. Uang nilai 100 ribu itu tidak ada apa-apanya lagi karena inflasi cukup tinggi. Harga barang tinggi, nilai uang rendah. Jadi mereka ini tidak pernah belajar dari kejadian demo Agustus ya, yang menjarah rumah-rumah anggota Dewan yang sangat senang kenaikan tunjangannya. Bajingan-bajingan ini, pantas dia senang. Dia tidak masalah, tidak sedih apabila dipotong tunjangan rumah 50 juta per bulan. Rupanya di belakang itu dia lebih mendapatkan uang lebih banyak. Yang biasanya reses itu cuma 360, sekarang 720. 2 kali lipat. Jadi artinya apa? Memang bajingan ini memang tidak pernah puas. Kalau tidak dapat di sini, dia larikan ke sini. Dia prank rakyat ini. Dia buat rakyat ini memang terbuai, habis itu dia jalankan misi dia. Coba bayangkan, uang reses ini tidak pernah ada pertanggungjawaban. Jadi sama saja sekali 2 bulan dia maling duit negara ini 700 juta. Ini yang perlu diperhatiin. Memang bajingan semua, memang tidak ada otak. Udah kaya tapi otaknya tak ada. Tidak ada yang beres. Jadi kepada kawan-kawan, kepada pendemo, kepada penuntut 17.8, inilah intinya. Bahwa memang mereka ini tidak pernah sadar. Memang perlu dinepalkan para bajingan-bajingan ini semua. Oke kawan-kawan, ini berita terbaru, baru diketahui 1 hari 2 hari ini setelah kita semua kena prank. Oke, nanti ada saatnya mereka akan merasakan akibatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kau bangsat. Memang bangsat bajingan. Waduh, gimana nih tanggapan kalian mengenai dana reses DPR yang naik jadi 702 juta rupiah untuk masa jabatan 2024 sampai 2029 yang dimana sebelumnya masih berkisar 400 jutaan ya, dengan alasan karena adanya penyesuaian indeks kegiatan atau titik reses atau kegiatan yang ditambah di setiap dapilnya ya. Padahal sebelumnya masih ada nih ya perdebatan hukum dan evaluasi mengenai tunjangan pensiunan yang diberikan kepada DPR seumur hidup. Tapi malah ditambah lagi babak yang baru ya. Tapi beginilah negeri ini ya. Ketika harga beras naik, listrik naik, rakyat makin sesak napas, yang dibahas di gedung megah itu sana bukan tentang perut rakyat, tapi tentang dana reses yang naik. Iya, dana reses yang naik, dana yang katanya buat turun ke dapil, menyerap aspirasi rakyat. Tapi entah aspirasi rakyat yang mana yang diserap, karena rakyat sendiri jarang sekali merasakan hasilnya. Dan seolah belum cukup sampai di situ, mereka juga masih menikmati tunjangan pensiunan. Bukan tunjangan pensiunan sembarangan, tunjangan pensiunan seumur hidup. Bayangin aja ya, masa jabatan cuma 5 tahun saja, tapi gaji pensiunan jalan terus sampai akhir hayat bos. Sementara rakyat yang kerjanya lebih dari 30 tahun, kadang pensiunannya nggak cukup buat beli beras untuk sebulan. Ironis apa ironis? Ya, miris sekali ya. Tapi beginilah wajah keadilan di negeri yang katanya demokratis. Di saat rakyat teriak minta bantuan, minta perhatian, mereka sibuk rapat membahas tambahan anggaran. Di saat masyarakat butuh kepastian, mereka malah pastikan kesejahteraan.
pribadi mereka. Mungkin benar mereka memang wakil rakyat, tapi kadang kita lupa rakyat yang mana dulu yang mereka wakili. Karena sampai hari ini yang paling sering turun ke jalan adalah rakyat, bukan wakilnya. Lucu sekali. Kayaknya baru kemarin tunjangan rumah DPR dihapus, kok sekarang ada yang naik lagi ya? Jadi dana reses anggota DPR naik menjadi 702 juta per orang. Dana reses ini adalah dana yang digunakan untuk DPR untuk mendengarkan suara rakyat ke wilayah-wilayah dapil mereka. Kira-kira dana reses ini bisa sampai dampaknya ke masyarakat gak ya? Menurut kalian gimana guys? Dengan naiknya dana reses ini, apakah anggota DPR bakal jadi perwakilan rakyat yang sesungguhnya atau bagaimana? Coba kalian komen di kolom komentar. Rame deh ya DPR, rame ya. Dana reses anggota DPR perwakilan rakyat atau DPR periode 2024-2029 naik dari sebelumnya 400 juta kini menjadi 702 juta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan dana reses bukan naik tapi mengalami penyesuaian lantaran bertambahnya indeks kegiatan dan jumlah titik kunjungan, sehingga dana reses diusulkan mengalami penyesuaian menjadi 702 juta. Wah, keren. Begini, kok iya begini hayang jadi anggota DPR. Selamat datang di Gelanggang News, berita terupdate hari ini. Baru saja rakyat bersorak karena tunjangan perumahan anggota DPR senilai 50 juta rupiah per bulan dihapus. Namun, euforia itu langsung sirna saat terungkap dana reses DPR justru melonjak hingga 702 juta rupiah per anggota. Peneliti Formapi, Lucius Karus, menyebut rakyat kembali kena prank berjamaah. Sementara Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan kenaikan itu sah dan wajar meski publik menilai langkah DPR makin jauh dari semangat penghematan. Like, komen, dan subscribe untuk update berita terbaru. Saya menantang seluruh anggota DPR di Indonesia untuk mau dibuatkan secara gratis sistem transparansi dana reses berbasis AI oleh suami saya Jiar Gifari yang alhamdulillah pernah menjadi juara 1 lomba AI tingkat dunia di Saudi Arabia bersama timnya dan saat ini sedang berkarir di Inggris. Karena kalau kenaikan dana reses ini benar-benar terjadi, di mana saat ini satu orang anggota DPR itu sudah menerima sebesar 702 juta rupiah per satu kali masa reses, berarti dalam satu kali masa jabatannya alias 5 tahun, satu orang anggota DPR itu bisa menerima lebih dari 10,5 miliar rupiah hanya untuk dana reses di luar gaji, tunjangan, dan biaya lainnya. Otomatis negara harus mengeluarkan lebih dari 6 triliun rupiah per 5 tahunnya hanya untuk kegiatan reses seluruh anggota DPR ini. Buat yang belum tahu, dana reses ini adalah dana yang hanya digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk pembangunan fisik atau proyek langsung lainnya. Padahal di era teknologi sekarang, seluruh anggota DPR sudah bisa langsung menerima aspirasi masyarakat melalui sosial media. Tapi kenyataannya DPR malah meminta kenaikan untuk dana reses ini, dan kita sebagai masyarakat nggak pernah tahu nih hasil nyata dari dana reses triliunan ini karena tidak adanya laporan publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Padahal semua uang itu berasal dari masyarakat dan masyarakat berhak tahu atas penggunaannya. Apalagi di zaman AI saat ini, itu tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa transparansi. Makanya saya dan suami saya merancang sistem transparansi dana reses berbasis AI ini seperti marketplace antara DPR dengan rakyat, yang nantinya DPR bisa mempublikasikan setiap kegiatan resesnya di sana dan rakyat bisa menilai langsung apakah kegiatan tersebut benar-benar ada, relevan, dan bermanfaat. Beberapa fitur utamanya antara lain, yang pertama, ada dashboard publik per dapil yang akan menampilkan jumlah dana reses yang diterima dan digunakan untuk apa saja oleh setiap anggota DPR. Yang kedua, ada AI Auto Report Generator yang otomatis membuat laporan dari bukti kegiatan yang ada seperti foto, video, dan dokumen, jadi nggak ada lagi alasan laporan telat atau molor. Yang ketiga, ada fitur feedback publik di mana rakyat bisa langsung memberikan rating dan testimoni mereka sehingga suara masyarakat terdengar langsung tanpa buzzer atau akun palsu, karena nantinya setiap akun rakyat tersebut akan langsung terhubung dengan KTP mereka masing-masing. Kemudian ada AI Summary Nasional yang otomatis akan merangkum secara real time seluruh aktivitas reses DPR di Indonesia dalam satu tampilan ringkas. Dan fitur yang paling penting adalah Anomaly Detection berbasis AI yang bisa mendeteksi berbagai pola penyimpangan seperti acara reses yang pesertanya justru keluarga dan kerabat sendiri, pembicara atau IO kegiatan yang ternyata orang dalam bahkan anggota DPR itu sendiri, biaya seminar atau acara yang tidak masuk akal dibanding standar nasional, atau kegiatan yang dicatat di laporan tapi tidak benar-benar terjadi di lapangan. Setiap potensi kecurangan tersebut akan diberikan skor probabilitas dan dijelaskan kenapa sistem menilai demikian. Jadi semuanya terbuka untuk publik tanpa ada yang ditutupi. Masa iya sih dana reses masih mau dikorupsi?
korupsi dari banyaknya dana yang diterima oleh Bapak Ibu DPR seperti gaji, tunjangan, dan biaya lainnya. Saya tunggu kerjasamanya melalui email yang saya cantumin di bio saya ya. Semuanya gratis, tenang aja, dan rakyat akan menjadi saksinya di sini. DPR ini ternyata lebih kocak dari Andre Taulani ya. Jadi baru-baru ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengaku kalau dana reses anggota DPR kelebihan transfer 54 juta per orang yang seharusnya 702 juta, tapi yang ditransfernya malah 756 juta. Jadi kelebihan 54 juta per anggota. Dan itu bukan salah transfer ke 1 atau 2 orang, tapi ke 580 anggota DPR. Jadi totalnya pasti miliaran. Katanya ini murni salah hitung dari Biro Keuangan DPR. Sekarang kelebihan dana itu udah ditarik balik dari masing-masing rekening anggota, tapi netizen udah keburu ngamuk. Soalnya dana reses itu sendiri udah naik dari 400 juta ke 702 juta sejak Mei 2025. Naiknya hampir 2 kali lipat. Katanya sih buat nambah titik kunjungan di dapil. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah dapil dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi 709 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar 400 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Breaking news, di masa susah ini, DPR malah berani-beraninya minta kenaikan dana reses lebih dari 3,5 miliar rupiah per satu anggota DPR. Hanya untuk turun ke daerah. Turun ke daerah atau turun tangan, nguras uang rakyat. Jika ditambah gaji dan tunjangan per anggota DPR yang nilainya sekitar 3,9 miliar rupiah, maka totalnya rakyat harus membayar minimal 7,4 miliar rupiah untuk satu anggota DPR satu periode. Gila kan? Tiap bulan rakyat harus mensubsidi satu anggota DPR lebih dari 120 juta. Rakyat kerja mati-matian bayar pajak, tapi wakil rakyatnya hidup mewah atas nama menyerap aspirasi. Aspirasi siapa? Aspirasi perut sendiri. Wakil rakyat yang tidur saat sidang soal rakyat, bahkan bolos melulu untuk kerja bagi rakyat, merasa berhak menyedot 120 juta per bulan, alias 7,4 miliar rupiah selama periode DPR. Coba buka UUD 45 pasal 20A. Coba baca Undang-Undang MD 3 pasal 292. Tidak ada satu kata pun tentang dana reses. Yang ada cuma kegiatan reses, bukan dana reses. Artinya, anggaran ini bukan amanat undang-undang. Ini anggaran yang DPR buat untuk dirinya sendiri. Makai uang rakyat. Kalau rakyat ambil uang negara, itu disebut korupsi. Tapi kalau DPR yang ambil, itu disebut anggaran. Lihat Singapura. Anggota parlemennya dibiayai kantor konstituen resmi. Setiap dolar diaudit dan hasilnya dipublikasikan. Bahkan Vietnam, negara yang dulunya miskin, mengatur kunjungan wakil rakyatnya tanpa menambah anggaran baru. Vietnam yang dinilai sebagai negara miskin malah bisa lebih bermartabat. Kita negara kaya, tapi moral pejabatnya miskin. Setiap anggota DPR itu sudah digaji 65 juta per bulan.
dapat tunjangan rumah, kendaraan, kesehatan, dan pensiun seumur hidup yang bahkan bisa diwariskan ke istri dan anaknya. Tapi masih berani minta dana reses miliaran rupiah. DPR minta dibayar 2 kali untuk melakukan pekerjaan yang memang sesuai tugas mereka, yakni melayani rakyat di daerah pemilihannya. Dan ironisnya, dana reses ini tidak pernah diaudit secara terbuka. Ini bukan hanya pemborosan uang rakyat, ini soal penjarahan yang dilegalkan. Kementerian Keuangan dan BPK harusnya berpihak pada rakyat, bukan jadi pelindung parasit yang mengaku wakil rakyat tapi malah maling uang rakyat. Karena bangsa ini tidak miskin uang, tapi miskin rasa malu dan miskin keberanian untuk melawan keserakahan. Hapus dana reses sekarang, karena patut diduga uang untuk dana reses itu hanya akal-akalan internal DPR. Lengkapnya tonton di YouTube Kitty Kirana, like dan share biar makin banyak orang sadar bagaimana uang rakyat benar-benar digunakan atau malah disalahgunakan.